Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Anak-anakku, kata Tuhan, ya, perintah Tuhan kepada kita harus, ya, saling mengasihi. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, taat kepada firman Tuhan, lakukan firman. Yang ketiga, mengasihi sesama saudara. Ya, saudara-saudara Tuhan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya, ini nasihat Yohanes. Kalau ada orang tidak mau berbuat yang benar, tidak mau berbuat kasih, dia bukan berasal dari Allah. Ya, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Oke, lahir dari ayat yang ke-9, 2-3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang tidak berbuat dosa adalah orang yang telah lahir dari Allah. Artinya, Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, ya, sudah dijamah Roh Kudus. Dia tidak berbuat dosa lagi, bukan karena orang itu, tapi karena Roh Kudus. Karena benih ilahi adalah firman, benih ilahi adalah Yesus yang kita terima. Pertanyaannya, kita ada benih ilahi enggak? Ada Yesus enggak di dalam kita? Yesus itu sudah lahir belum? Oke, sudah. Yesus itu masih bayi atau sudah dewasa? Ingat tadi ya, nanti kita akan ketemu Yesus. Kita tidak tahu kapan. Kejarlah waktumu supaya saudara dan saya sama dewasanya seperti Yesus, karena harus sama seperti Yesus. Ya, kalau Yesus akan datang, Yesus sudah datang di awan-awan dengan malaikat-malaikatnya. Yesus sudah memisahkan kambing dan domba. Hamba Tuhan satu mengatakan, kalau engkau mau masuk kerajaan surga, engkau harus bertobat. Ada yang dia boleh masuk dalam kerajaan surga, ada dia yang boleh masuk dalam pindah alam di kerajaan 1000 tahun damai, yang masih punya DNA ilahi. Tapi sama saja, ya, sama saja caranya untuk bertemu Yesus. Tetap harus bertobat setiap hari, berjaga-jaga setiap hari, hidup kudus suci setiap hari, taat kepada Yesus setiap hari. Itulah caranya kita mempersiapkan diri. Jagalah diri kita, jangan sampai disesatkan oleh apapun juga. Ya, kita harus, apa yang harus kita pelihara selama kita masih hidup? Iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita sama Yesus. Oke, ini ada penjelasan ayatnya ya. Kita baca ayatnya yang apa? Kalau kita baca Alkitab, ayat menjelaskan ayat. Kalau kita baca harus mengasihi, itu ayat 11. Maka ayat 1 sampai ayat 10 itulah penjelasannya. Terus ayat 12 sampai ayat terakhir itulah penjelasannya dari ayat yang kita baca. Seperti inilah praktek kita baca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Waktu kami sekolah, diajarin oleh guru kami, ya, waktu kita baca Alkitab kan kita nggak ngerti satu ayat. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus saling mengasihi. Apa sih maksudnya saling mengasihi? Alkitab ayat menjelaskan ayat, pasal menjelaskan pasal. Lihat ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Itulah penjelasan firman Tuhan yang murni, tidak perlu diajar oleh orang lain. Dari Alkitab saja kita tahu, ya, apa firman Tuhan jelaskan artinya mengasihi. Oke, ya. Penjelasan untuk ayat 11 kita nggak ngerti. Oke, caranya ayat yang ke-12. Ini penjelasannya 2-3. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat,
dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kan kalau ayat 11 mengatakan kita ini harus saling mengasihi. Oh iya, saya mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan apa? Mengasihi itu dengan perbuatan. Alkitab menjelaskan contohnya Kain dan Habel. Apa itu jahat, apa itu baik, apa itu benar, apa itu tidak benar. Ya, itu tertulis di dalam Kejadian 4. Kalau Ibrani mengatakan Habel itu orang yang beriman. Orang beriman pertama itu Habel. Apa arti orang beriman? Tahu Tuhan itu yang punya seluruh alam semesta. Percaya dia kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada dia di bumi, yang memberikan pekerjaan untuk dia kerjakan, ya, dan memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan sikap hati yang hormat, mengasihi, respect sama Tuhan, dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Makanya Tuhan menerima. Tuhan God respect Abel and his offering. Saya diskusi sama Bapak Gembala semalam, karena dia khotbah ini kan, khotbah ayat 11. Tapi firman Tuhan itu sudah disampaikan di sini, Ibrani dengan Kejadian. Ternyata Yohanes ini juga mengajarkan tentang Kain dan Habel. Ya, makanya saya diskusi. Saya katakan Kain itu sudah bekerja, dia sudah memberi. Habel juga bekerja memberi. Hanya dua golongan ini yang Tuhan lihat. Di luar ini Tuhan tidak lihat. Saya ngeri. Keselamatan itu harus dikerjakan. Jangan nonton orang sibuk melayani, sibuk mengerjakan keselamatan, sibuk memberi, sibuk berkorban, sibuk ini kita nonton, kita nggak mengerjakan, tidak masuk hitungan. Karena Kain ini sudah bekerja, dia bekerja, namanya Kain, pekerjaannya jelas, ya jelas pekerjaannya. Habel jelas, sama-sama bekerja, yes, sama-sama memberi, benar tidak? Ya, sama-sama memberi. Kalau Habel memberi yang terbaik, kalau Kain memberi sebagian. Oke, ya, jangan asbut. Kita buka Kejadian 4. Apa sih artinya kita harus mengasihi? Ini ayatnya. Kenapa Yohanes buka Kain dan Habel? Itu kan firman Tuhan. Ya, Kejadian 4. Firman Tuhan ayat yang kedua kita baca. Selanjutnya dilahirkannyalah, Kejadian 4 ayat 2. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, setiap kita punya pekerjaan pelayanan profesi yang Tuhan percayakan, ya. Ayat yang ketiga, nah, setelah beberapa waktu, ya, waktunya bukan waktu kayak kita, ya. Waktu kita kan hanya puluhan tahun saudara hidup di bumi. Ini mereka hidupnya ratusan tahun, ya. Jatah mereka itu hampir 1000 tahun. Kita ini hanya hampir 100 tahun, ya. Sedang kita sudah jam berapa ini saudara, ya? Ada dia sudah jam 6, ada dia sudah jam 3, ada di anak-anak remaja itu masih jam 1, jam 2, ya. Kejadian ini mereka masih remaja pemuda, ya, belum berkeluarga, tapi sudah bekerja, sudah ada penghasilan. Habel, ya, setelah beberapa waktu, 2, 3 kita baca. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Menurut logika kita dia orang baik, tidak ada dosanya di sini. Tapi beda menurut kita sama menurut Tuhan. Dari sini kita kenal Tuhan itu siapa. Tuhan itu tidak gampangan, ya. Kurang apalah baiknya ini. Saya karena kan saling mengasihi. Kenapa yang dibuka Kain dan Habel, ya? Kain itu kan memberi dia saudara. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban.
itu udah memberi. Kalau yang nggak memberi nggak dihitung lah saudara. Yang tidak bekerja tidak dihitung. Yang dihitung itu yang bekerja dan yang memberi. Katakan bekerja dan memberi. Ya, kita harus bekerja untuk Tuhan, memberi kepada Tuhan. Kita harus bekerja secara fisik untuk nafkah kita. Kita juga secara rohani kita harus kerjakan keselamatan itu. Kalau sudah dikasih keselamatan sama guru, udah belajar, kau udah dibaptis, bertobat, kerjakan keselamatan itu. Ya, jangan sampai kau tersesat. Banyak yang sudah dibaptis sama guru tersesat 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 banyak tersesat. Kalau sudah dibaptis itu jadi domba, dia jadi kambing, masuk kelompok kambing. Dia dengar sama gembalanya. Banyak nih di 1, 2, 3, 4, 5 gereja. Ya, makanya tidak jadi. Yang kemarin khotbah minggu lalu itu, ya, kenapa dia dipakai Tuhan nama guru 1, 2, 3? Dia dengar taat. Jangan kau pergi ibadah ke sana. Jangan kau ikut-ikut ini. Kau udah pergi KKR sana. Dia dengar dia sendiri di gereja. Makanya dia dipakai Tuhan. Kalau zaman kami keliling-keliling, kami pergi balik ke KKR kan, gak marah ya. Giliran yang Simon kena marah bisa bapak gembalanya ya. Ya sudah kesalahan Tuhan. Kita dan setia ya. Dari 100 dialah 1 jadi. Ya saudara, setiap angkatan itu satu angkatan itu 100. Dulu kami ibadah di berobat kayak mana? Waktu Natal itu saudara kalau pergi pergi Natal ya, kayak gitu kami ibadahnya dulu. Ya, setiap minggu itu kayak gitu ramenya. Terus pelayan itu sejumlah ini, sejumlah jemaat di sini itu semua pelayan. Ya, tinggal satu-satu. Ya, harus setia saudara, baru dipakai Tuhan. Jadi kalau menurut saya, menurut saudara, dia udah baik loh. Kenapa sih? Dia persembahkan tapi sebagian. Tapi kenapa di Yohanes dibilang dia berbuat jahat? Dari mana saudara berbuat jahat? Dari persembahan sama orangnya. Kalau Habel, mari kita baca. Ini contoh orang beriman. Ibrani, Habel itu orang beriman. Jadi kalau kau bilang, oh saya orang beriman, oh dia orang beriman, imannya masih apa? Apa perbuatannya? Ibrani bilang Habel itu orang beriman. Jadi saudara, Alkitab mengatakan orang beriman pertama itu ditulis Habel. Apa yang dia buat itulah yang menentukan imannya. Oke, inilah Habel ayat yang keempat 2-3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Hanya ini yang ditulis Alkitab. Dia mempersembahkan anak sulung yang pertama, yang terbaik. Kalau berkat sulung di awal tahun itu namanya 1 bulan gaji. Kalau mau belajar berkorban, ya memberi persembahan sulung 1 bulan gaji. Kasih di awal tahun itu persembahan korban. Kalau perpuluhan 10% dari income yang kau dapat. Ya, amang guru yang mau baptis kasih perpuluhan ya, belajar Kristianis. Pastor kami bilang kasih perpuluhan kan dari SMP. Saya ajarin dia, mami apa itu perpuluhan? Kasih berapa uang jajan dari mami, dari berapa, dari sekolah sini amang guru, oma. Ya total 1 bulan berapa kau dapat income? Ya, dari sana sini contohnya 500.000 ada di ATM-mu, 50.000 perpuluhanmu. Ya, dapat berapa 1 bulan? Cuma dapat 200.000, 20.000. Itu ajaran Pastor K. Dia lakukan. Ya, orang yang mau baptis itu, Yohanes Pembaptis, itu yang mau dibaptis itu bukan hanya anak-anak muda seperti kalian, itu pegawai negeri, pelayan Tuhan, pendeta, rakyat biasa, rakyat kaya, jelata. Nanya sama Yohanes, sama pendeta, apa yang harus kami lakukan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kau punya baju 2, kasih, memberi. Cukupkan dengan gaji, cukupkan dengan uangmu dan memberi. Ya, dan banyak ajaran lain itu dibuka di Lukas, tidak ada di Matius. Itu orang-orang yang mau dibaptis dan orang-orang yang sudah dibaptis lakukan firman itu. Khotbah dari Yohanes Pembaptis. Ya, bertobat, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi kalau keliling-keliling gereja ini kapak tetap ada di sini sayang. Ya, mau ke gereja manapun, mau kemana pun kita sembunyi, yang ini kapak ada di belakang kita. Tinggal ditebang, ini kan kita di pohon, tebang kau. Jadi semua kita ini ada kapaknya. Itu Matius 3, sayangku. Ya, mau lari kemana pun itu kapak ada di belakang. Kalau nggak hasilkan buah yang sesuai pertobatan, pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Udah tahu api neraka kekal selama-lamanya, nggak pernah makan minum selama-lamanya. Bertobat. Apa arti bertobat? Berubah pikiran. Ya, contoh saja Yesus. Ya, hobi-hobi Yesus, kesukaan Yesus. Yang dibenci Yesus kita harus benci, yang disukai Yesus kita harus suka, yang dilakukan Yesus kita lakukan. Itu saja. Yesus ada contohnya, nggak usah yang lain. Ya, Yesus taat dan setia sampai akhir. Jadilah seperti Yesus, karena kita nanti akan bertemu Dia sama seperti Yesus. Kalau nggak sama kita malu, ya, apalagi dibuangkan gitu. Ya, itu kalau bilang dibaptis, ya. Kalau ini kan yang harus saling mengasihi. Jadi Alkitab hanya mengatakan Habel memberi korban sulung dan lemah-lemahnya. Jadi bahasa Inggrisnya bilang gini, God respect Abel and his offering. Tuhan itu menghormati orangnya Habel dan persembahannya. Orangnya dulu, kita dulu, baru pelayanan kita, baru pemberian kita. Jadi kalau mau berkenan kepada Tuhan itu nggak boleh kita kasih sama Tuhan setiap bulan kita kasih lah ya. Kita cinta Tuhan ini, kita korbankan harta kita 10 juta, 10 miliar, ya bagus. Tapi kita nggak sopan sama Tuhan Yesus. Orang yang batal sungguh-sungguh kita ngobrol-ngobrol hidup, kok nggak dihormati sama Tuhan? Kita diajarin, kita kurang ajar. Pemberian kita nggak jadi. Habel itu orangnya dan persembahan ini yang kita mengajar saya. Ya, dia diterima. Kalau si Kain tidak diterima, saudara sendiri yang terjemahkan, karena saudara sama saya baca. Ya, kenapa Kain tidak diindahkan? Jadi waktu dilihat di atas durung-durungnya si Habel ini ada api, sama dia nggak ada api. Kok Tuhan nggak terima? Kan seharusnya dia marahnya sama Tuhan, bukan marah sama adiknya mau judul kali ya. Kan bukan salah Habel, benar kan? Baru Tuhan koreksi. Oke. Kalau kita tidak diterima, ya, bukan artinya Tuhan marah sama kita, tidak. Ya, kita harus melakukan, kita harus punya sikap yang baik kepada Tuhan. Pelayanan kita, pemberian kita juga yang baik kepada Tuhan, baru Tuhan indahkan, Tuhan terima. Kan nggak sia-sia. Ya, kita diterima, persembahan kita diterima, kan gitu. Tuhan berkenan. Saudara kalau bilang aku berkenan kepada engkau seperti Ratu Esther, kan saudara senang. Aku senang sama engkau. Ya, engkau menyenangkan aku. Kalau Tuhan ngomong kayak gitu sama saudara, kan pasti saudara senang. Tuhan berkenan dengan sikapku dan pelayananku, dan inilah yang kita kerjakan sama Yesus. Oke, kalau si Kain, oke, Tuhan koreksi nggak? Tuhan kan nggak marah.